dalam masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka itu juga ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah telah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, keselamatan adalah sebuah tawaran dari Allah yang ditujukan bagi semua orang. Dan itulah tadi gambaran yang diberikan oleh Yesus ketika ia mengatakan bahwa orang akan datang dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Pendek kata, dari manapun untuk datang duduk makan di dalam kerajaan Allah. Persoalannya saudara sekalian yang terkasih, bahwa pintu yang disediakan sempit. Artinya undangan itu diberikan kepada siapapun, tetapi hanya mereka yang layak, yang pantas, yang sungguh menanggapi panggilan itu yang bisa masuk. Mereka yang terlalu banyak membawa beban, mereka yang mungkin karena kebanyakan hal yang tidak relevan untuk sampai kepada kerajaan Allah semuanya dibawa, tentu saja tidak akan masuk karena tidak akan cukup untuk melalui pintu itu. Hal yang banyak yang tidak perlu. Kerap kali dikatakan Yesus ketika ia misalnya mengajarkan bahwa tidak ada gunanya orang khawatir tentang hidupnya, dan karena itu berpegang erat pada apa yang misalnya dimilikinya di dunia. Hal lain misalnya ketika orang keberatan untuk mempertahankan relasi keluarga meskipun misalnya relasi itu menghancurkan dirinya dan menjauhkan dirinya dari Allah. Atau kali lain ketika Yesus juga mengatakan beban itu datang ketika orang tidak bersedia melepaskan segala rasa sakit hati dan memberikan pengampunan, seperti Allah sendiri berkali-kali mengampuni ketika kita juga datang dengan penuh penyesalan dan pertobatan kepadanya. Pendek kata, saudara sekalian yang terkasih, kita hanya cukup membawa diri kita dalam segala kerendahan hati kita untuk memasuki pintu yang sempit itu, menanggapi panggilan Allah, dan sungguh membawa hanya yang perlu dan yang layak dibawa untuk menghadap Allah, sehingga kita sungguh bisa masuk dan bergabung bersama di dalam kerajaannya. Semoga saudara sekalian yang terkasih, apa yang Yesus katakan kepada para muridnya dan kepada orang banyak yang mengikutinya ini tidak pernah menakuti kita, seolah-olah bahwa keselamatan itu hanya ditujukan kepada orang-orang pilihan. Keselamatan ditawarkan kepada kita semua, tetapi untuk masuk semuanya juga kembali kepada kita,
Apakah sungguh kita menanggapi apa yang Tuhan tawarkan itu dengan segala kerendahan hati, dengan juga keinginan dan pernyataan di dalam hidup kita yang semakin menunjukkan bahwa kita sungguh menanggapi panggilan itu. Jangan sampai ketika kita di depan pintu dan pintu itu kita dapati tertutup karena Tuhan tidak mengenal kita dan malah mengatakan kepada kita, enyahlah dari hadapanku kalian semua yang melakukan kejahatan. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita tanggapi panggilan ini dengan semakin mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan melepaskan banyak beban yang tidak perlu kalau kita sungguh ingin bergabung dengan kerajaan Allah, karena justru di sana kita akan mendapatkan apapun yang Tuhan ingin berikan kepada kita, yaitu keselamatan kita, persatuan diri kita dengan dirinya sendiri di dalam kerajaan-Nya.